Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indrisa Putri Prayitno dari Fakultas Keperawatan Prodi Keperawatan dengan NIM 132241037 dari PDB 17. Jadi di sini saya akan membawakan resume materi pertemuan kedua mata kuliah agama Islam yang berjudul Moderasi Beragama, yaitu Studium General oleh Profesor Dr. Muhammad Nasih, SEMT AKCA. Moderasi beragama sendiri adalah pendekatan dalam praktik beragama yang menekankan pada toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan keseimbangan. Moderasi beragama berarti agama digunakan untuk mendamaikan dunia. Moderasi beragama sendiri merupakan salah satu pilar penting dan implementasi Pancasila. Landasan moderasi beragama di Indonesia adalah Pancasila dan NKRI. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin yang berarti moderatio, yang artinya kesederhanaan, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Dalam KBBI sendiri, kata moderasi memiliki dua pengertian, yaitu pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Dalam bahasa Inggris, kata ini sering digunakan dalam pengertian average, rata-rata, core, inti, standar, baku, dan non-aligned, tidak berpihak. Maka secara umum, moderasi berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak. Indikator moderasi beragama meliputi apa aja sih? Jadi yang pertama, indikatornya meliputi komitmen kebangsaan. Di Indonesia sendiri, komitmen ini dapat tercermin dalam sikap mencintai tanah air dan menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara. Moderasi ini dapat diukur dari kesadaran untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok atau golongan, serta aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan di tengah beragam agama dan budaya. Yang kedua ada toleransi. Toleransi di Indonesia mengacu pada kemampuan untuk menerima dan menghormati perbedaan antar umat beragama. Ini merupakan upaya untuk menghindari sikap eksklusif dan membangun hubungan baik dengan komunitas lain. Individu yang moderat sendiri akan terlibat dalam dialog antar agama dan merayakan perbedaan sebagai kekayaan budaya. Yang ketiga, ada anti kekerasan. Sikap ini merupakan penolakan terhadap penggunaan kekerasan dalam konflik agama atau sosial. Individu yang moderat mempromosikan penyelesaian konflik melalui dialog dan perdamaian serta menolak segala bentuk ekstremisme dan radikalisasi yang dapat merusak harmoni sosial. Yang keempat, ada akomodatif terhadap budaya lokal. Hal ini menunjukkan sikap terbuka untuk mengintegrasikan ajaran agama dengan tradisi dan kearifan lokal. Moderasi beragama mendorong praktik keagamaan yang tidak hanya sesuai dengan ajaran agama, namun juga menghargai dan melestarikan budaya lokal. Yang kelima ada inklusivitas. Inklusivitas berarti menerima dan melibatkan semua orang, tanpa memandang latar belakang agama, etnis, atau status sosial. Hal ini berarti membangun komunitas yang saling mendukung dan menghargai, serta menciptakan lingkungan yang aman bagi semua orang untuk beribadah dan berinteraksi. Yang keenam ada pendekatan inklusif. Pendekatan ini mendorong rasa saling menghormati antar umat beragama. Lalu, apa aja sih manfaat moderasi beragama? 1. Memajukan kehidupan manusia. Hal ini membantu untuk individu agar lebih terbuka dan adaptif. Lalu yang kedua ada wasatiyah yang berarti sikap tengah yang seimbang dan moderat. Yang ketiga ada menjunjung tinggi toleransi. Di sini sangat penting karena merupakan salah satu ciri dari moderasi beragama sendiri. Lalu ada membangun perdamaian dunia yang keempat. Lalu, yang kelima, ada menghormati martabat manusia. Moderasi beragama mendorong penghormatan terhadap martabat setiap individu. Yang keenam sendiri ada menghargai kemajemukan. Indonesia dikenal dengan keberagamannya, dan moderasi beragama membantu masyarakat untuk menghargai kemajemukan tersebut. Lalu, sikap untuk memahami moderasi Islam antara lain apa aja sih? Pertama, memahami realitas, memahami titik prioritas, mengedepankan kemudahan beragama, mengutamakan prinsip dalam praktik beragama, menghindari fanatisme berlebihan, menjauhkan diri dari sikap ekstrim, lalu keterbukaan dalam menyikapi perbedaan pendapat, dan yang terakhir adalah komitmen terhadap kebenaran dan keadilan. Sekian rangkuman materi pertemuan kedua, yaitu Studium General mata kuliah agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.